Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat alami yang berbahagia, jumpa lagi dengan Pola Waras Media, sebuah media edukasi sehat alami pilihan. Di dalam video stimulasi energi meridian dengan warna, pada seri pertama kita sudah membahas tentang energi tubuh manusia beserta karakteristiknya. Pada video yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang konstitusi energi atau hukum pergerakan energi, di mana bila terdapat salah satu energi yang mengalami ekses, maka akan mengajak dua energi yang lain untuk ekses, sedangkan energi yang lain mengalami defisiensi. Hal ini menjadi patokan kita untuk menemukan masalah kesehatan dan sekaligus menentukan terapinya. Mari simak video ini dengan tuntas agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa terus dukung channel ini agar dapat terus berbagi manfaat sehat alami bagi banyak umat. Setiap unsur memiliki ambang energi normal atas dan bawah. Ketika jumlah energi dalam ambang ini dinyatakan sebagai normal, maka kondisi ini tidak menunjukkan adanya gejala atau tanda apapun yang terlihat pada pasien. Sedangkan ketika jumlah energi naik di atas batas atas, itu yang kita sebut dengan ekses. Dan sebaliknya, ketika jumlah energi turun di bawah ambang batas yang lebih rendah, itu yang kita sebut dengan defisiensi energi. Kondisi kelebihan dan kekurangan energi dapat menimbulkan penyakit dan ketidaknyamanan bagi pasien. Dan yang patut kita perhatikan bahwa bila salah satu energi mengalami ekses atau berlebihan, maka akan mengajak dua energi yang lain ikut ekses, sedangkan energi yang lain defisiensi. Jika unsur kayu ekses, maka dia akan mengajak ekses unsur api dan air, sedangkan unsur tanah dan logam akan menjadi defisiensi. Dan sebagai upaya untuk kembali ke ambang normal, perlu dilakukan sedasi kayu, api, dan air, serta dilakukan tonifikasi tanah dan logam. Jika unsur api ekses, maka ia akan mengajak ekses unsur kayu dan tanah, sedangkan unsur logam dan air akan menjadi defisiensi. Dan sebagai upaya untuk kembali ke ambang normal, perlu dilakukan sedasi api, kayu, dan tanah, serta dilakukan tonifikasi logam dan air. Jika unsur tanah ekses, maka ia akan mengajak ekses unsur api dan logam. Sedangkan unsur air dan kayu akan menjadi defisiensi. Dan sebagai upaya untuk kembali ke ambang normal, perlu dilakukan sedasi api, tanah, dan logam, serta dilakukan tonifikasi kayu dan air. Jika unsur logam ekses, maka ia akan mengajak ekses tanah dan air, sedangkan unsur kayu dan api akan menjadi defisiensi. Dan sebagai upaya untuk kembali ke ambang normal, perlu dilakukan sedasi tanah, logam, dan air, serta dilakukan tonifikasi kayu dan api. Jika unsur air ekses, maka ia akan mengajak ekses unsur logam dan kayu, sedangkan unsur api dan tanah akan menjadi defisiensi. Dan sebagai upaya untuk kembali ke ambang normal, perlu dilakukan sedasi kayu, logam, dan air, serta dilakukan tonifikasi pada api dan tanah. Untuk memudahkan dalam pemahaman konstitusi energi di dalam sujok, kita dapat menggunakan hand chart, di mana pada gambar tersebut ibu jari sebagai wind, jari telunjuk sebagai heat dan hotness, jari tengah sebagai humidity,
jari manis sebagai dryness, dan jari kelingking sebagai coldness. Bila salah satu energi ekses, maka sebelah kanan kiri energi tersebut ikut menjadi ekses, dan yang lain menjadi defisiensi. Ketika energi wind ekses, maka ia akan mengajak heat dan coldness menjadi ekses, sedangkan humidity dan dryness menjadi defisiensi. Ketika energi heat ekses, maka dia akan mengajak ekses juga pada energi wind dan humidity, sedangkan dryness dan coldness defisiensi. Ketika energi humidity ekses, maka dia akan mengajak dryness dan heat menjadi ekses, sedangkan coldness dan wind menjadi defisiensi. Ketika energi dryness ekses, dia akan mengajak energi humidity dan coldness menjadi ekses, sedangkan energi wind dan heat menjadi defisiensi. Dan ketika energi coldness menjadi ekses, maka dia akan mengajak dryness dan wind menjadi ekses, sedangkan heat dan humidity menjadi defisiensi. Pergerakan energi yang terjadi dapat kita gunakan sebagai patokan dalam mengenali masalah kesehatan dan sekaligus menentukan terapinya. Secara umum, prinsip dalam terapi, bila ada energi yang ekses, maka perlu dilakukan sedasi. Dan sebaliknya, bila energi defisiensi, maka perlu dilakukan tonifikasi. Pada video berikutnya akan dijelaskan bagaimana aplikasinya. Sekian, terima kasih, dan semoga bermanfaat. Salam sehat alami.